Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi selanjutnya, yaitu dengan mapel dasar-dasar teknik mesin. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi materi yang ketiga, yaitu sistem logistik pada perusahaan manufaktur. Definisi logistik, pengertiannya adalah bagian dari ilmu manajemen yang mana proses rangkaian aktivitasnya saling berkaitan dan dikerjakan secara bertahap, serta memiliki tujuan dalam mengelola dan juga memelihara barang ataupun alat perlengkapan tertentu. Ada juga pengertian yang lain yang menjelaskan bahwa suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk, barang atau jasa, energi atau sumber daya lain dari mulai titik awal hingga ke titik pengguna atau ke konsumen. Manajemen logistik adalah bagian dari proses rantai pasok yang terdiri dari perencanaan dan kontrol agar lebih efektif dan efisien terhadap aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal ke titik pemakaian dalam memenuhi pesanan permintaan pelanggan. Definisi yang lain juga menjelaskan bahwa manajemen logistik adalah sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses di organisasi atau perusahaan dalam mempersiapkan dan menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Nah, proses ini mencakup perencanaan, sumber input bagi proses transportasi, input menjadi output, transportasi, distribusi, pergudangan, sistem informasi, dan pembayaran produk atau jasa, sampai produk atau jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen, serta layanan pengembalian produk atau jasa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, lebih dalam tentang manajemen logistik, mari kita saksikan. Ini adalah sebuah perusahaan Pollywood, kayu lapis. Dari hutan dipotong sampai menjadi gelondongan dan nyampe ke perusahaan, diproduksi di dalamnya sampai ke penyimpanan dan gudang. Lebih detailnya mari kita saksikan.
Nah, tadi telah kalian saksikan ya proses produksi sebuah dari kayu ya, sampai menjadi lembaran-lembaran papan. Nanti dicatat hal-hal penting yang berkaitan dengan proses tersebut ya, dari awal sampai akhir, dan kita cocokkan dengan materi selanjutnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Tujuan dan manfaat logistik adalah seluruh aktivitas logistik dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu demi tersedianya suatu produk, barang yang tepat waktu dan hingga di lokasi yang tepat. Nah, sehingga ada beberapa serangkaian kegiatan logistik yang harus dilakukan perusahaan, yaitu pengadaan barang, kegiatan produksi, dan distribusi. Jadi ada 3 ya, ada 3 serangkaian kegiatan logistik yang harus dipenuhi ya: pengadaan barang, kegiatan produksi, dan distribusi. Distribusinya kemana? Distribusinya tentunya adalah ke konsumen. Nah, dalam prosesnya aktivitas logistik mempunyai standar performa tertentu yang harus diraih. Adapun tingkatan kinerja yang harus diraih dalam kegiatan logistik adalah lahirnya keseimbangan antara kualitas pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan demi menyentuh tujuan akhir perusahaan. Fungsi utama sistem logistik adalah lancarnya atau suksesnya atau tercapainya ya suatu sistem yang teratur, efisien, dan efektif. Nah, di sini sehingga fungsi-fungsi utama dari sistem logistik itu terdiri dari persediaannya lengkap, transportasinya ada, pergudangannya juga ada, serta sistem informasi di antara area-area tadi, seperti persediaannya bagaimana, apakah kurang, apakah lebih, ataukah cukup, transportasinya bagaimana, apakah keluar semua dari perusahaan untuk mengantarkan barang ke konsumen, ataukah mengambil barang atau produk yang belum jadi. Nah, ini harus ada sistem informasi yang bagus. Jadi di sini yang menjadi titik poinnya, yaitu sistem informasi yang memadai. Nah, kegiatan logistik, berbagai kegiatan logistik tersebut adalah pertama pelayanan pelanggan. Nah, jadi ini sangat penting. Prediksi permintaan, ini juga ada tim tersendiri, manajemen persediaan produk-produk itu tersedia lengkap ya, ada cadangannya atau ada di hulunya juga ada. Jadi tidak habis persediaan. Komunikasi logistik di antara kegiatan tadi itu sangat baik atau bagus. Penanganan material, proses pemesanan juga ada, pengemasan, komponen-komponen dan layanan pendukung, seleksi lokasi pabrik dan tempat penyimpanan. Ada purchasing, reverse logistik, transportasi, pergudangan, dan penyimpanan. Sistem logistik sebagai berikut. Yang pertama, yang A adalah lokasi fasilitas logistik. Jaringan lokasi fasilitas adalah komponen yang harus dan diwajib dimiliki oleh suatu perusahaan. Tujuannya tidak lain adalah untuk merencanakan dari mana dan kemana material serta produk barang akan diangkut. Nah, ini penting ya. Nah, sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada pelanggan yang memiliki hubungan langsung dengan produk, maka perusahaan harus menyediakan fasilitas lain yang mencakup pabrik, gudang, dan toko pengecer. Jika serangkaian terstruktur lokasi bisa diatur dengan bagus dan strategis, maka perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan yang baik. Pihak perusahaan juga pastinya mengharapkan tingkat efisiensi yang baik dalam sistem manajemen logistik. Dalam hal ini,
Tingkat efisiensi tersebut erat kaitannya dan juga dibatasi oleh struktur lokasi fasilitas. Yang B, transportasi. Transportasi adalah hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam sistem logistik. Biasanya suatu perusahaan memiliki 3 alternatif untuk mendukung berbagai kemampuan alat transportasinya, yaitu armada. Armada peralatan swasta yang bisa dibeli atau disewa. Yang kedua adalah bisa melakukan kontrak ya tertentu yang bisa diatur dengan spesialis transport agar bisa memperoleh kontrak jasa pengangkutan. Yang ketiga, mendapatkan berbagai jasa dari perusahaan transport yang sudah mengantongi izin yang menawarkan jasa pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dengan biaya yang sudah disepakati. Untuk merancang suatu sistem logistik disarankan untuk memperhatikan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kualitas pelayanan transport, yaitu biaya, kecepatan, dan konsistensi pengiriman. Tentang persediaan. Manajemen pengadaan persediaan dalam sistem logistik merupakan bagian dari struktur perusahaan yang berperan dalam mengatur tingkat persediaan barang. Pihak perusahaan harus mampu mengelola dan mengatur cara dalam mendapatkan persediaan, proses penyimpanan, hingga persediaan tersebut nantinya bisa dikeluarkan atau dimanfaatkan. Tujuan utamanya adalah untuk bisa mempertahankan kuantitas barang yang sesuai dengan sasaran pelayanan. Komunikasi ini termasuk dari kegiatan sistem logistik ya. Komunikasi adalah aktivitas saling berbagi informasi pada seluruh kegiatan logistik. Komunikasi yang buruk dalam sistem logistik bisa menimbulkan masalah yang serius. Pertama, contohnya ya, penilaian tren dari laju logistik akan menjadi keliru. Jika hal ini terjadi, maka arus logistik akan melahirkan kekurangan persediaan barang atau melahirkan komitmen yang berlebihan antara pihak perusahaan dan pihak pemasok, pelanggan menengah hingga pelanggan tahap akhir. Yang kedua, komunikasi yang buruk bisa melahirkan gangguan prestasi sistem yang berimbas pada ketidakstabilan karena proses evaluasi yang kurang atau berlebihan. Penyimpanan. Dalam hal ini, penyimpanan mencakup seluruh aspek operasional logistik seperti pengepakan, pergerakan, dan pengemasan. Seluruh aspek tersebut berkaitan dengan arus persediaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan atas suatu produk atau material tertentu. Apa sih peranan logistik di perusahaan? Peranannya yang pertama adalah berorientasi pada pemasaran. Karena logistik ini memiliki kunci yang penting untuk mencapai profit atau keuntungan untuk perusahaan. Karena logistik itu menyediakan informasi ya dari awal sampai akhir tentang produk, entah itu dari sistem penyimpanan, persediaan barang, dan lain sebagainya. Memberikan nilai tambah. Pihak perusahaan harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga bisa mendapatkan konsumen yang sangat setia pada produknya. Sistem logistik yang bagus ini akan mampu memberikan nilai tambah kepada konsumen dalam hal utilitas, tempat, dan waktu. Yang ketiga, peran logistik di perusahaan adalah perpindahan produk secara efisien. Dengan ada sistem logistik yang mempunyai informasi yang baik, maka mampu menciptakan proses pemasukan produk yang tepat, di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat, serta kondisi yang tepat. Biaya yang lebih bersahabat, agar pelanggan bisa mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Lebih ekonomis, ya. Sistem logistik yang efisien dan juga ekonomis merupakan aset yang wajib dipelihara dan dijaga pihak perusahaan. Jika perusahaan itu mampu menyediakan produk ke pelanggan secara cepat dan biaya yang rendah, maka perusahaan akan mampu meningkatkan pangsa pasar yang lebih banyak daripada kompetitor yang tidak mempunyai sistem logistik yang buruk. Selain itu, perusahaan juga bisa menjual produk dengan biaya yang lebih murah karena efisiensi logistik, atau mampu memberikan kepuasan layanan yang lebih
baik kepada konsumen sehingga bisa menciptakan efek yang baik pula. Demikian anak-anak, materi kita kali ini tentang logistik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya untuk materi yang berbeda dengan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.